mitos atau fakta yang akan kita terungkapkan. Cerita legenda, tragedi yang akan kita ungkapkan di cerita horor Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor Rizky episode keempat. Nah, sudah gak terasa sudah hari ke-24 kita melaksanakan bulan puasa Ramadan. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan video terbaru lainnya tentang cerita horor Rizky. Oke. Nah, jadi di cerita horor Rizky kali ini adalah cerita horor Rizky yang episode yang keempat. Nah, karena sudah beberapa episode yang sudah kita bahas tentang banyaknya anomali tungtung sahur di awal Ramadan dan anomali baru serta di episode ketiga kemarin kita sudah membahas tentang tungtung sahur pulang kampung ya. Dan ini banyak cerita lagi dan tragedi yang akan kita ungkapkan di cerita horor kali ini. Langsung saja kita menuju ke dalam videonya. Let's go. Oke, kita mulai di cerita pertama. Nah, cerita pertama ini yaitu ada 11 kumpulan perpisahan tungtung sahur di channel Raiken. Nah, kalian bisa cari aja di YouTube-nya, namanya channelnya Raiken. Nah, di channel itu ada 11 kumpulan tentang momen perpisahan tungtung sahur yang sangat bikin kita terharu dan bikin kita menangis. Nah, karena apa? Tungtung sahur itu di awal Ramadan sudah bikin kita geger dan viral di mana-mana. Karena tungtung sahur itu ada sosok ya anomali pentungan kayu yang suka membangunkan kita saat sahur di jam 3 pagi. Nah, kita sudah bahas tentang sosok anomali tungtung sahur ya di episode ketiga. Buat kalian yang belum nonton tentang tungtung sahur pulang kampung episode ketiga, boleh nonton, bisa cek di atas atau bisa cek di channel Muhammad Rizky Farsi ya. Pastinya sudah kita bahas tentang fakta tentang anomali tungtung sahur pulang kampung. Nah, tapi aku telah menemukan beberapa sedikit tentang anomali ini yang sangat misteri. Oke, yang kedua anomali misteri ini yaitu tentang sosok anomali yang suka berjoget tren di TikTok ya. Ini dia Velocity. Nah, sosok anomali Velocity yaitu tentang monyetnya yang disebut dengan konyet itu sedang mengikuti tren Velocity. Nah, Velocity adalah tren yang dimana dia itu sering menjoget TikTok yang bikin kita campur aduk. Nah, tren Velocity ini sudah viral di dunia. Nah, apalagi banyak penasaran tren Velocity apa sih? Buat kalian yang belum tahu tren Velocity, bisa cari aja di Google atau juga bisa cari di Meta AI dan juga berita-berita lainnya atau informasi yang lebih mendahului. Oke, kita menuju ke cerita ketiga. Cerita yang ketiga yaitu tentang fakta terungkapnya akan munculnya anomali THR. Nah, anomali THR ini pasti sih banyak anak-anak yang suka, karena anomali THR ini akan muncul lebaran tepatnya pada tanggal 31 Maret tahun 2025. Nah, anomali THR ini yang bikin kita campur aduk gitu. Soalnya karena anomali THR ini yang bikin kita anomali tungtung sahur kan sudah meninggalkan kita. Nah, saat di bulan Ramadan akan berakhir dan saat tungtung sahur sudah sampai di planetnya tungtung sahur dan terbitlah muncullah anomali THR. Nah, minta THR. Tapi banyak sih orang tua yang nggak mengasih THR, katanya anaknya udah gede, kamu udah besar gak usah minta THR. Nah, ini yang bikin anomali THR muncul, yaitu karena terkena kutukan akibat tidak meminta uang THR atau ngasih uang THR. Padahal THR itu
tunjangan hari raya atau tradisi hari raya Idul Fitri kita untuk maaf-maafan dan meminta THR. Nah itu buatnya anak kecil, tapi yang udah gede ya gimana sih sebenarnya. Animal THR ini bikin ngeselin, tahu nggak sih? Soalnya apa? Animal THR ini akan muncul jika kalian tidak memberi THR kepada anak-anak dan akan dikutuk oleh animal THR bermuka seram. Apalagi ada amplop THR bermuka seram juga. Sumpah nih pasti yang lihat anomali THR ini bikin merinding. Karena apa? Siapa tahu nanti malam bakal diteror oleh sosok anomali minta THR dan amplop THR. Ih, ngerinya. Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat ini masih berkaitan dengan anomali baru tentang anomali potong rambut. Nah, anomali potong rambut ini sudah mulai mendunia dan sudah muak karena tentang potong rambut yang nama foot flash. Nah, potong rambut foot flash itu, nah itu adalah potong rambut yang sangat ya agak menarik sih dan dekoratif, tapi arti foot flex itu yaitu kita artikan di dalam bahasa Indonesia, artinya itu artinya potong rambut yang sangat bikin kita terkejut. Nah, konon katanya sosok potong rambut foot flex itu akan membutakin kepala kalian. Nah, kepala kalian yang punya rambut, buat kalian yang punya rambut, sosok potong rambut yang nama aslinya foot flex itu akan membutakan kepala kalian. Dan apabila kalian tidak mau potong rambut segera, nah buat kalian cowok atau cewek yang sedang menonton video ini, kalian tuh harus potong rambut. Karena apa? Sosok potong rambut akan muncul jika kalian tidak mau potong rambut dan akan membutakan kepala kalian kayak tuyul, tau nggak? Nah, jadi berhati-hati buat kalian yang tidak mau potong rambut, nanti diteror oleh anomali potong rambut foot flash yang akan membutain kepala kalian sampai botak seperti tuyul. Waka. Emang lucu sih dan serem. Oke, kita lanjut cerita yang terakhir, cerita yang kelima. Nah, cerita yang kelima ini kita akan membahas tentang cerita tragedi yang mengerikan. Nah, cerita yang tragedi yang mengerikan. Nah, arus mudik lebaran. Nah, arus mudik lebaran akhir-akhir ini mulai banyak yang ingin mudik lebaran di hari raya Idul Fitri. Nah, konon katanya jika tepat pada tanggal 28 Maret sampai 3 April orang-orang itu sudah bersiap untuk mudik ke kampung halamannya atau pulang kampung untuk menyambut saudara kita atau sanak saudara kita yang bisa berkumpul lagi setelah 1 tahun hari raya Idul Fitri. Itu yang membuat kita terharu. Tapi wah, macetnya emang parah banget. Macetnya aja udah sampai masuk berita. Katanya total macetnya itu akan mulai memuncak tanggal 28 sampai 3 April 2025. Oke, ingat ya, catat tanggal 28 Maret dan sampai 3 April total puncak arus mudik lebaran kali ini. Nah, buat kalian yang pengen mudik lebaran ya tenang aja, kalian pasti aman. Nah, buat kalian yang siap-siap ingin mudik lebaran, semoga selamat karena tepat tanggal 28 Maret dan sampai 3 April total arus mudik lebaran memuncak. Karena apa? Disebabkan karena 143 orang yang ingin mudik lebaran, ingin ke kampung halaman bersama kakek, nenek, dan sanak saudara kita yang kita sayangi dan kita hormati. Oke, demikian cerita horor Rizky episode keempat kali ini. Ya, semoga membawa manfaat lah. Nah, pesan moralnya yaitu kita di hari raya Idul Fitri kita saling memaafkan kepada sanak saudara kita yang ada di kampung halaman. Semoga di hari raya Idul Fitri ini kita masih bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Ya, walaupun banyak pekerjaan dan banyak juga orang-orang yang sulit untuk ke kampung halaman karena banyak pekerjaan. Ada yang jadi tukang batu dan ada juga pekerjaan yang lainnya. Pastinya sangat pengen liburan dan pengen mudik ke kampung halaman. Semoga bisa terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kalau itu saya Muhammad Rizky Farsi. Sampai ketemu di cerita Rizky episode kelima spesial lebaran dan banyak cerita atau bikin kita tangis penuh haru di lebaran besok di cerita Rizky episode kelima yang pastinya
bikin kalian pengen ngerasa mudiknya seperti apa. Oke, kali itu saya Muhammad Rizka Fusi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga buat kalian yang pekerja keras semoga bisa mudik kampung halaman masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin, dan selamat liburan.